semuanya, kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi tentang sel. Teman-teman tahu tidak apa itu sel? Sel adalah struktur terkecil yang mampu tumbuh dan bereproduksi. Sel juga dapat membentuk berbagai bagian dari jaringan dan juga organ dari makhluk hidup, baik itu hewan maupun tumbuhan. Apakah kalian tahu siapa sih penemu sel itu? Penemu sel pertama kali yaitu bernama Robert Hooke pada tahun 1667. Sel tersebut ditemukan saat Robert Hooke mengamati sebuah sayatan gabus menggunakan mikroskop. Saat terjadinya perkembangan, muncullah teori-teori mengenai sel menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Skeleton dan T. Shahwan, mengatakan bahwa sel itu termasuk unit struktural atau penyusun pada tubuh suatu organisme. Yang kedua, menurut Max Schultz, menyatakan bahwa bagian dari sel yang terpenting yaitu protoplasma. Yang ketiga, menurut Rudolf Virchow, mengatakan bahwa sel itu termasuk unit pertumbuhan yang memiliki kemampuan membelah dan bertumbuh. Yang keempat yaitu teori sel yang muncul akibat adanya perkembangan teknologi, yaitu di dalam protoplasma ditemukan berbagai organel seperti inti sel, mitokondria, ribosom, dan masih banyak lagi. Dari situlah muncullah teori yang mengatakan bahwa sel termasuk unit atau kesatuan hereditas. Dari penjelasan teori-teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa sel mempunyai 3 konsep. Konsep yang pertama yaitu semua organisme tersusun atas satu sel ataupun lebih. Konsep yang kedua yaitu sel merupakan unit terkecil yang memiliki semua persyaratan hidup. Konsep yang ketiga yaitu keberlangsungan kehidupan itu berasal dari pertumbuhan dan juga pembelahan sel. Selanjutnya adalah struktur sel. Yang pertama yaitu membran sel atau membran plasma yang merupakan lapisan terluar yang membungkus dan juga menjaga komponen sel. Membran sel tersusun dari senyawa kimia seperti lipid atau fosfolipid, protein sampai karbohidrat. Yang kedua, nukleus atau inti sel yang mengatur seluruh aktivitas sel. Yang ketiga yaitu sitoplasma. Sitoplasma ini berfungsi dalam penyimpanan bahan kimia untuk proses metabolisme sel. Yang keempat yaitu mitokondria sebagai pusat respirasi seluler yang dapat menghasilkan banyak energi ATP. Yang kelima yaitu lisosom yang berfungsi sebagai penghasil dan juga penyimpan enzim pencernaan seluler. Yang keenam yaitu badan Golgi yang berfungsi menyortir dan mengirim produk sel. Yang ketujuh yaitu sentrosom yang mempunyai bentuk seperti bintang yang berfungsi dalam pembelahan sel baik mitosis maupun meiosis. Kemudian ada plastida yang berperan dalam proses fotosintesis. Terdapat juga vakuola yang dapat menyimpan cadangan makanan atau sebagai pencernaan. Kemudian ada mikrotubulus yang berfungsi dalam mempertahankan bentuk sel dan sebagai rangka. Terdapat juga mikrofilamen yang berperan dalam pergerakan sel. Dan yang terakhir yaitu retikulum endoplasma yang berperan dalam perakitan pemrosesan dan transportasi senyawa kimia yang digunakan di dalam maupun di luar sel. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sel. Berdasarkan membran inti, sel ada dua yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik yaitu 1. Organisme sel prokariotik yaitu bakteri, sedangkan sel eukariotik organismenya adalah protista, fungi hewan, dan tumbuhan. Yang kedua yaitu sel prokariotik tidak memiliki membran inti, sedangkan sel eukariotik memiliki membran inti dan organel-organel sel. Yang ketiga, ukuran sel prokariotik yaitu 1 sampai 10 mikrometer, sedangkan sel eukariotik lebih panjang yaitu 5 sampai 10 mikrometer. Yang keempat, bentuk DNA sel prokariotik yaitu sirkular atau membulat, sedangkan sel eukariotik yaitu memanjang. Dan yang terakhir yakni letak DNA sel prokariotik terdapat di sitoplasma, sedangkan sel eukariotik terdapat di sebagian besar nukleus. Berdasarkan jumlahnya, sel dibagi menjadi dua yaitu sel uniseluler dan sel multiseluler. Sel uniseluler hanya ada satu, sedangkan sel multiseluler memiliki banyak sel. Yang kedua, sel uniseluler tidak memiliki membran inti, sedangkan sel multiseluler memiliki membran inti. Yang ketiga, ukuran sel uniseluler sangat kecil dan mikroskopik, sedangkan sel multiseluler umumnya berbentuk besar dan kompleks. Dan yang terakhir yaitu sel uniseluler kerjanya terbatas, sedangkan sel multiseluler terdapat beberapa pembagian. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel. Sel hewan tidak memiliki plastida, sedangkan sel tumbuhan memiliki plastida. Yang ketiga, sel hewan tidak memiliki vakuola, sedangkan sel tumbuhan memiliki vakuola. Yang keempat, sel hewan memiliki lisosom, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki lisosom. Dan yang terakhir yakni sel hewan memiliki sentriol, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki sentriol. Apakah kalian tahu fungsi sel itu ada berapa aja sih? Nah, fungsi sel itu dibagi menjadi 5. Fungsi yang pertama untuk pertumbuhan dan perkembangan, yaitu sel-sel baru terbentuk melalui pembelahan sel, memungkinkan tubuh makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang. Fungsi yang kedua untuk metabolisme, yaitu sel melakukan berbagai reaksi kimia untuk menghasilkan energi, membangun zat baru, dan membuang zat sisa. Fungsi yang ketiga untuk reproduksi, yaitu sel-sel tertentu pada makhluk hidup berkembang biak untuk menghasilkan keturunan. Fungsi yang keempat untuk respon terhadap rangsangan, yaitu sel dapat merespon perubahan di lingkungannya seperti cahaya, suhu, dan juga